rekan kerjanya Chef Reza yang diperanin Jerome. Kita mungkin backgroundnya nggak ada di film, tapi kita waktu pre-production kita bikin konklusi memang temenannya mungkin udah cukup lama, culinary school bareng apa segala macem. Dan sebenarnya dua tokoh ini sama-sama ambisius sekali ya orangnya. Chef Reza pengen stand out, Alex pun pengen overtake pencapaiannya segala macam. Jadi ya bisa bilang teman tapi nggak terlalu teman. Itu karakter. Aku Mbah Wongso yang punya warung terkenal di Jawa, terus karena sudah umur, jadi tiap masak selalu ditulis akhirnya resep itu berguna untuk generasi. Walaupun hasilnya nggak bisa masak. Kalau aku berperan sebagai Dinda itu dia mantan pacarnya Reza dan dia juga anak dari Pak Goto. Benang merahnya kayaknya bisa diceritain karena spoiler. Aku berperan sebagai Tika ini cucunya Bang So dan punya warung masak terkenal gitu. Aku Oli Triani berperan sebagai Catherine. Catherine itu ajudannya Pak Subroto, bapaknya Dinda. Dia misterius lah, tokoh misterius di film ini. Nanti ada terjadi sesuatu sama Catherine. Dan aku Jerome berperan sebagai Reza. Dia adalah seorang chef profesional dan mempunyai impian untuk menjadi yang terbaik. Oke. Majuan boleh nggak? Biar audionya masuk gitu. Oke. Membintangi film ini, apakah khazanah kalian mengenai kuliner Indonesia semakin bertambah atau seperti apa? Ya pasti akan bertambah karena kita jadi juga mulai mengulik makanan yang ada di Indonesia, nggak hanya yang ada di sekitar, dalam arti kayak di Pulau Jawa. Kalau buat aku ya, aku jadi mulai mengerti, oh ternyata ini tuh dari sini, ini tuh influence ini, itu aku jadi Yang lain mungkin? Sama sih, kita juga kayak misalnya ketika promo atau kita ngomongin sesuatu gitu, ternyata kita baru tahu ada makanan ini gitu. Misalnya makanan favoritnya Nadia, aku juga baru tahu. Makanan favoritnya Cio, kita baru tahu. Jadi gara-gara film ini kita jadi tahu jadi lebih banyak lagi informasi tentang kuliner Indonesia. Ada kesulitan nggak sih dalam film ini kan lebih kalau bicara tentang kuliner masakan, jadi juga ada kesulitan nggak sih mungkin? Sebenarnya tantangan, tapi aku Jerome dan Nadia kayak yang udah kita bilang, kita ada workshop 3 minggu sama Mas Greg, jadi kita oleh dapur film dan anak muda jago juga dikasih dikasih waktu yang sebenarnya lumayan cukup. 3 minggu lumayan intens buat workshop masak. Jadi ya it's a challenge, tapi dikasih coaching yang proper dan waktu yang cukup untuk prepare for the role gitu sih kalau menurut gue. Kita latihan 3 minggu, termasuk Sabtu Minggu juga nggak sih? Kayak Sabtu Minggu juga tetap latihan waktu itu sama 3 minggu. Dibawa pulang juga chopping boardnya, pisaunya. Jadi kita preparationnya lumayan intense. Untuk motong pun kita kayak misalnya motong wortel sama motong timun itu kan teksturnya beda, cara motongnya juga beda segala macam. Jadi ya lumayan kompleks dan detail sih preparationnya. Nadia dan Jerome sendiri, latihan apa sih yang kalian akhirnya lakukan gitu? Mungkin masak atau motong tadi yang atas Cio seperti apa? Kalau aku mungkin sedikit berbeda sama Jerome sama Cio, karena kan memang kalau mereka kan ke sekolah masak gitu kan, kalau aku enggak gitu. Jadi mungkin yang dibutuhkan lebih ke, kalau mereka mungkin lebih teknisnya propernya seperti apa, kalau aku lebih ke sesuatu yang memang ini aku sendiri yang menemukan caranya, tapi harus memang terlihat laten gitu loh. Maksudnya karena kan setiap hari juga masaknya, jadi lebih ke itu sih, lebih kayak ke bisa motong lebih kayak cepat motongnya gitu, tapi presisi gitu sih. Kalau Jerome sendiri seperti apa nih keseruan latihannya selama kurang lebih 3 minggu? Banyak sih, kita latihan dialog, kita latihan alur ceritanya, kita mempersetujui latar belakang karakter kita masing-masing. Contoh berapa lama karakter aku sama karakter Cio itu udah kenal, bagaimana sih dulu relasi antara karakter aku sama karakternya Nadia dan seterusnya. Dan selain itu juga kalau yang lebih teknis, kita latihan cara memasak, teknis memasak yang dibutuhkan untuk kepentingan shot. Saya penasaran sama karakter kamu sebagai chef.
Itu lebih dari sutradara sih ya diskusi antara kita berdua, karena pas kita cari tahu chef itu nggak harus bersih. Kalau kita lihat dari film-film yang lain, ya dari film The Chef itu aja dia berewokan juga, dari film. Jadi banyak sekali chef-chef yang memang mempunyai jenggot ataupun kumis, facial hair itu nggak menjadi masalah sama sekali sih kalau di dapur. Terakhir mungkin kenapa orang-orang harus nonton film kalian, apa yang bikin fresh di film ini juga, mungkin apa yang mau disampaikan ke teman-teman gitu? Iya, harapan kita semua semoga penonton setelah nonton film Rahasia Rasa pulang-pulang jadi lebih pengen gitu untuk nyobain masakan-masakan Nusantara yang mungkin belum pernah dicoba gitu, dan apa ya, semoga kita juga lebih bisa mengapresiasi masakan Indonesia dan tidak melihat masakan Indonesia tuh kayak kok kurang keren ya dibandingkan masakan Western gitu, karena sebenarnya ingredients untuk membuat masakan Nusantara juga kan lebih kaya gitu loh, bahan-bahan dan rempah-rempahnya itu sih. Dan semoga juga teredukasi juga dengan adanya film ini, dan bisa lebih tahu juga tentang warisan budaya kita, yaitu ada Mustika Rasa. Yang Roman pakai AI ya, untuk jadi mudanya itu pakai AI bukan? Siapa? Ibu waktu ada syuting Oh. jadi muda itu pakai AI. Enggak, saya dipakai semir hitam. Terus terang ya, kalau soal muda, terus saya ditarikan ya mau umur tua sih. Ditarik-tarik di selotip gini supaya kelihatan kenceng kan, gitu loh. Makeup. Enggak pakai AI. Emang awet muda ya? Pengawet muda. Tapi ininya ditarik gitu. Soalnya kan cuma satu scene kan itu. Jadi daripada repot-repot gimana ya saya ikut aturan yang di director. Ya saya berharap anak-anak Indonesia, terutama anak-anak kecil, cinta masakan Indonesia. Karena kaya banget tuh kita Indonesia. Ya. Jangan Ada makanan pertanyaan luar. lagi dari teman-teman? Kalau Cio susah nggak sih latihan ada bahasa masak atau istilah-istilah kuliner yang Buat aku, harus dilafalkan? apa tadi awalnya Mbak? Istilah-istilah kuliner yang harus dilafalkan susah. Istilah Kuliner ya? Enggak sih, tapi karena aku dan Jerome bukan professional chef, jadi kita lebih harus belajar situasi di dalam dapur profesional tuh kayak gimana, gesture-nya, cara chef ini berkomunikasi, dan juga kayak misalnya di dapur itu kan ada hierarkinya banget ya, jelas chain of command-nya. Kita lebih research dan belajar tentang detail-detailnya gitu, cara komunikasi sesama chef, itu-itunya aja sih Mbak kalau aku. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang terakhir kan ini fenomena yang banyak di media sosial, justru bule yang mempopulerkan kuliner Indonesia gitu Yeah. kan. Terus juga akhirnya mereka YouTube malah concern sama kuliner Indonesia. Pendapat kalian tuh gimana, dan mungkin bahasanya bukan salah tapi kenapa bukan orang Indonesia? Buat kalian tuh, dan pendapat kalian tuh gimana? Mungkin makanya ada film ini sih, Iya. maksudnya makanya kita Makanya ada buat film. satu karya ini untuk untuk membangunkan lagi gitu atensi masyarakat. Ini kan kekayaan kita sendiri gitu. Kenapa nggak kita aja gitu yang menyebarluaskan apa yang kita punya? Kenapa harus orang lain gitu? Itu sih mungkin. Oke, baik. Last question berarti ajakan menonton ya, teman-teman. Boleh diajak ke teman-teman media untuk ajakan menonton. Teman-teman jangan lupa nonton film kami Rahasia Rasa. tanggal 20 Februari. di seluruh bioskop Indonesia. Cukup? Oke. Boleh mau foto dulu? Ada yang mau ambil foto?